Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aprileodina dengan NPM C0C02108. Saya dari Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang recording proses. Recording proses ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap pencatatan, yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke jurnal. Jurnal adalah tempat pencatatan transaksi pertama kali yang dibuat berisi akun yang didebitkan. Dan ada akun yang dikreditkan, di mana jumlah debit dan kredit harus sama saat kita mencatat transaksi itu ke dalam jurnal. Dalam pencatatan transaksi harus secara kronologis. Kemudian, jurnal dibagi menjadi 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang jika pada perusahaan jasa menggunakan jurnal umum. Yang kedua, ada tahap pengklasifikasian. Apa itu tahap pengklasifikasian? Yaitu memindahkan transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Setiap akun mempunyai satu buku besar. Misalnya, kas mempengaruhi 10 kejadian pada suatu periode, maka pada buku besar akan muncul 10 transaksi pada buku besar sesuai dengan posisinya debit atau kredit. Dan yang ketiga ada tahap pengiktisaran. Adalah setiap akun pada buku besar kita hitung beberapa saldo setiap akhir periode. Setelah dapat hasil dari setiap akun, selanjutnya kita susun akun-akun tersebut dalam neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada satu periode dengan catatan jumlah debit dan kredit harus seimbang atau balance. Akun, tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi, ada 5 kelompok atau akun, yaitu yang pertama ada aset, yang kedua ada liabilitas, ketiga ada penghasilan atau modal equity atau pendapatan, dan ada beban. Setiap akun akan dibagi menjadi subkelompok, kemudian setiap subkelompok akan memiliki akun-akun individual. Contoh, akun aset dibagi menjadi 3 subjudul, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud. Kemudian dari 3 subjudul tersebut dibagi menjadi akun-akun individual lagi. Seperti akun aset lancar terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, serta dibayar di muka. Persediaan barang dengan aset tetap terdiri dari akun-akun individual seperti tanah, bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud terdiri dari hak cipta dan hak paten. Bentuk paling sederhana dari akun diibaratkan seperti huruf T, maka dikenal sebagai accountee. Maka terbentuklah 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kiri disebut sisi debit dan sisi kanan disebut sisi kredit. Cara menghitung saldo akhir periode, kita hitung berapa jumlah debit dan jumlah kredit, dan jumlah antara debit dan kredit harus sama. Sistem pembukuan berpasangan. Dalam sistem akuntansi, kita menggunakan sistem pembukuan berpasangan yang memiliki 2 makna.
Yang pertama, setiap terjadi transaksi keuangan, maka transaksi keuangan tersebut berdasarkan bukti transaksi keuangannya dicatat dengan setidaknya atau minimal melibatkan 2 akun. 1 akun di debit, 1 lagi akun di kredit. Yang kedua ada setiap transaksi dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kredit harus sama. Selanjutnya ada aturan debit dan kredit. Aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jika ditarik garis pemisah di bawah tanda sama dengan, maka akan terbentuk 2 sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan, di mana sisi kiri disepakati sebagai sisi debit dan sisi kanan disepakati sebagai sisi kredit. Aset berada di sisi kiri, maka hampir seluruh akun aset bersaldo normal debit, karena ada beberapa akun yang saldo normal kredit. Sedangkan akun liabilitas dan akun ekuitas berada di sisi kanan, sehingga saldo normal dari semua akun kelompok liabilitas dan kredit dan akun kelompok ekuitas sebagian besar memiliki saldo normal kredit kecuali akun dividen dan akun saham treasury yang bersaldo normal debit. Saldo normal adalah suatu akun yang bisa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Saldo normal itu merujuk pada setiap penambahan, artinya jika akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka jika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Namun, jika terjadi transaksi yang mengakibatkan akun kas perusahaan berkurang, maka akun kas akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Untuk akun hutang usaha yang untuk akun hutang usaha yang merupakan kelompok liabilitas yang berarti memiliki saldo normal kredit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha perusahaan bertambah, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Jika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang usaha berkurang, maka akun utang usaha akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Karena modal saham dan retained earnings adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya sama dengan saldo normal ekuitas, yaitu kredit. Jika perusahaan memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan beban yang dibayarkan maka perusahaan dikatakan memperoleh laba. Laba yang diperoleh perusahaan ini akan mengakibatkan saldo laba perusahaan, sehingga saldo normal laba dan laba akan sama dengan saldo normal retained earnings, yaitu kredit. Jika pada suatu perusahaan mengalami rugi adalah berlawanan dengan saldo normal retained earnings, yaitu bersaldo normal debit. Pendapatan yang bertambah mengakibatkan saldo normal kredit, pendapatan yang berkurang bersaldo normal debit. Jika beban semakin besar, berarti beban memiliki saldo normal debit. Dividen bersaldo normal debit karena dividen bagian yang diambil dari laba dan mengakibatkan saldo laba berkurang sehingga dividen berlawanan
berlawanan dengan saldo normal laba. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau jelaskan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.